Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati, Bapak Amin Nurbaidi, selaku dosen pendidikan agama Islam yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Maka dari itu, saya serahkan kepada rekan saya, Zainal Abidin, untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Zainal Abidin dengan NIM 2023112006 akan menjawab pertanyaan dari Anika Agustin dengan NIM 2023112016, yaitu apa pentingnya etika dalam ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam? Etika merupakan aturan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa etika atau moralitas, manusia akan meninggalkan hati nuraninya. Manusia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, manusia memiliki kedudukan khusus di antara makhluk lain. Hal itu sebagaimana dengan jelas termaktub dalam Quran Surat 2 ayat 33-34. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, manusia berpotensi melakukan dan memikirkan apapun yang ada di sekitarnya. Perkembangan pengetahuan manusia berawal dari rasa ingin tahu yang kuat untuk mencari kebenaran dengan menyingkap realitas yang ada di sekitarnya. Kemampuan penyingkapan misteri yang ingin diketahui manusia merupakan anugerah Allah dalam bentuk potensi akal yang brilian. Dengan akalnya, juga manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta bermanfaat bagi kehidupannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Selamat Mukhamim dengan NIM 2023112001, yaitu bagaimana korelasi antara etika, moral, dan hukum pada praktik pelaksanaan etika di dalam kehidupan bermasyarakat. Etika moral dan hukum memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Etika moral membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan manusia, sedangkan hukum adalah aturan-aturan yang dibuat untuk menegakkan etika moral dalam masyarakat. Keduanya saling berkaitan dalam praktik pelaksanaannya. Etika moral menjadi dasar pembentukan hukum, sementara hukum digunakan untuk memastikan bahwa etika moral dijalankan dengan benar oleh setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang etika moral dan hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Divya Puji Lestari dengan NIM 2023112010 akan menjawab dari pertanyaan Zahra Komaira Firdausia dengan NIM 2023112018. Pertanyaannya adalah, mengapa masyarakat atau mahasiswa perlu menerapkan nilai moral? Jelaskan. Dunia pendidikan mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk membawa perubahan dalam diri manusia, mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan sosial. Serentak dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan memberikan dampak yang sangat jelas dalam kepribadian setiap manusia. Maka dari itu, pentingnya nilai moral untuk pembentukan karakter bertujuan menciptakan seseorang atau mahasiswa agar memiliki kerendahan hati, memiliki keberanian dalam arti mereka benar-benar punya keberanian menegakkan sesuatu yang dianggap benar dan bertanggung jawab, serta tidak memiliki keraguan. Pendidikan karakter ini juga bisa memiliki integritas, yaitu kejujuran, ketulusan, keutuhan, atau memiliki rasa haru atau belas kasihan, memiliki rasa perikemanusiaan, mudah berempati dengan yang dialami oleh orang lain,
seperti susah, sedih, tidak gampang membuat orang lain tersinggung, marah, tapi juga memiliki rasa semangat kerja yang tinggi dan upaya meningkatkan kekuatan yang ada dalam diri setiap mahasiswa atau seseorang. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahwa secara umum adalah mengajak kepada mahasiswa untuk memahami pentingnya pembentukan diri melalui pendidikan karakter perlu dipelajari dan dipahami. Pendidikan karakter menjadi sumber nilai dan pedoman bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian menjadi pribadi yang smart and good. Selain itu, dapat membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar dalam menerapkan ilmunya, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, memiliki kemampuan berpikir, bertindak, memiliki pola pikir dan pola sikap yang baik, dan pandangan luas sebagai intelektual. Di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Eka Wahyu Rahmani. Pertanyaannya, mengapa nilai-nilai tasawuf berperan penting dalam penanaman diri individu dalam masyarakat? Nilai kerja yang tertanam dalam tasawuf memberikan penuntut bagi masyarakat, yaitu sebagai bimbingan untuk diri sendiri dan sesama terhadap pembentukan karakter masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam praktik penanaman karakter terdapat 7 prinsip dasar, yaitu meliputi 1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat. 2. Bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. 3. Rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, dan tidak marah. 4. Berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak menggunjing. 5. Berbuat baik, mengubah, dan respek. 6. Berempati dan memberi solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7. Patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Ketujuh prinsip tersebut menjadi pedoman bagi anggota setiap pimpinan dalam membentuk karakter diri atau nilai religius. Penanaman pendidikan karakter melalui praktek tasawuf melalui 5 pesan hidup yang ditanamkan. Mereka menyebutnya dengan istilah 5 pesan YMABU. 5 pesan tersebut meliputi 1. Jangan pernah mahjuran atau meninggalkan Al-Quran. 2. Jangan pernah meninggalkan zikir. 3. Jangan mewah dan jangan serakah. 4. Bertemanlah dengan orang soleh. 5. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan. Praktek tasawuf dalam pelaksanaannya adalah bertujuan untuk membimbing diri untuk menanamkan nilai-nilai atau sikap positif, terutama dalam hal menumbuh kembangkan karakter diri. Sikap positif ini meliputi 1. Haya atau sifat malu. Manusia akan memiliki rasa malu, yaitu malu sesama manusia, malu terhadap diri sendiri, dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Haibah atau hormat. Manusia memiliki rasa hormat dan takut atas dasar segan. Hormat di dalamnya ada takut untuk melawan. 3. Ada tazim atau memuliakan. Manusia akan selalu membesarkan atau memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menempatkan Allah pada posisi yang paling atas di atas segala-galanya. 4. Mujahadah. Manusia senantiasa dilandasi dengan kesungguhan, usaha keras, ketekunan, pengendalian atau kontrol terhadap nafsu dari hal-hal yang menggiurkan, dan upaya melawan keinginan hawa nafsu ini dilaksanakan pada setiap saat. 5. Maka syafah. Terbukanya segala rahasia-rahasia alam yang tersembunyi atau terbukanya pengertian-pengertian dan hal-hal yang bersifat gaib. 6. Mahabbah.
Manusia akan merasakan kedamaian dan ketenangan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. 7. Ma'rifah, manusia akan senantiasa keteguhan dan tidak memiliki keraguan atau tidak sedikitpun keraguan-raguan. Yang ada dalam ma'rifat hanyalah suatu keyakinan. Praktek tasawuf memberikan pengaruh pada manusia, yaitu sebagai bimbingan pribadi, sosial, terhadap pembentukan karakter dini. Bimbingan pribadi sebagai maksud membimbing diri untuk berakhlak sesuai dengan nilai-nilai karakter, dan bimbingan sosial sebagai maksud membimbing masyarakat untuk membuat kebaikan dalam kehidupan sosial. Nilai karakter yang dapat dibangun melalui pengamalan tasawuf antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai yang ditanamkan dalam praktik tasawuf dalam pembentukan karakter masyarakat modernitas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak. Nilai-nilai karakter ini dapat ditumbuhkan melalui tasawuf dengan mengikuti ajaran-ajaran tasawuf. Esensi penting selain sebagai bimbingan pribadi sosial adalah praktek tasawuf memfokuskan pada pengembangan potensi batin manusia ke arah kesadaran psikologis untuk senantiasa dekat dengan Allah. Nilai kerja yang tertanam dalam tasawuf memberikan penuntun bagi masyarakat, yaitu sebagai bimbingan diri dan sesama sosial dalam menanamkan karakter, yang meliputi 1. Membersihkan hati dan anggota atau jawarih daripada kesalahan dan kekhilafan dosa. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya. 3. Menghidupkan rasa kehambaan atau malu, hina, dan tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghidupkan rasa kehambaan, maka mazmumah akan hilang dengan sendirinya. Sombong, ego, wujud iri dengki, dan sebagainya. Menghidupkan rasa bertuhan, yaitu hati senantiasa sadar Allah melihat, mengetahui, senantiasa ada bersama kita. Menghidupkan rasa keikhlasan dan ikhlas kita dapat menjauhkan dari sifat tercela, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya serahkan kepada rekan saya. Waktunya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Faza Yuniawe dengan nomor NIK 223112021 yang bertanya apa yang menyebabkan perubahan etika moral dan akhlak pada masyarakat era globalisasi ini. Dalam era globalisasi ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan etika moral dan akhlak dalam masyarakat. Yang pertama ada perubahan nilai-nilai dominan, yang kedua ada perubahan masa dan teknologi, yang ketiga ada perubahan sosial dan ekonomi, yang keempat ada individualisme dan konsumerisme. Lalu pertanyaan kedua yaitu dari saudara Khalid Ulfi Ulin dengan nomor NIK 20231122014 yang bertanya bagaimana cara menumbuhkan kembali nilai moral dalam masyarakat yang dimana nilai moral tersebut sudah mulai pudar, yaitu dengan ada beberapa upaya yang dapat menumbuhkan nilai moral masyarakat, yaitu yang pertama ada pendidikan moral, karena dalam pendidikan moral itu sendiri mampu menjadi bagian penting yang harus diajarkan oleh setiap individu atau setiap masyarakat agar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan beretika. Yang kedua yaitu ada peran keluarga, karena keluarga sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas individu karena dapat menumbuhkan nilai moral individualitas kepada
kepada anak sejak usia dini yang akan membantu meningkatkan kesadaran moral di dalam masyarakat ataupun keluarga. Yang ketiga, ada pembinaan karakter, yaitu pembinaan ini dapat membangun kesadaran nilai moral beretika, lalu juga dapat membangun empati, tanggung jawab sosial, dan dapat memecahkan masalah yang beretika di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada peran media. Peran media ini memiliki pengaruh yang sangat besar dikarenakan dapat membentuk pandangan dari seseorang dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan nilai moral yang berpositif mendukung moralitas dalam segala saluran jaringan media industri. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami yang bernama Novia Paramita Putri dengan NIM 2023112015. Mengapa penting bagi umat Islam untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, membantu masyarakat menghadapi tantangan etika yang baru seperti perkembangan teknologi dan globalisasi? Integrasi ilmu penting karena dengan menggabungkan berbagai ilmu tersebut, tidak ada lagi dikotomi ilmu yang dikaji maupun yang dikaji oleh para sarjana muslim. Dan nilai moral memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu atau masyarakat. Karena nilai moral memberikan arahan dan menjadi acuan bagi tindakan yang dilakukan, serta membantu individu atau masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Dan cara kita untuk menghadapi tantangan etika di era teknologi dan globalisasi, yaitu dengan cara menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan, mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, melestarikan budaya lama yang baik, dan menerima budaya baru yang sesuai dengan bangsa dan agama. Yang kedua, pertanyaan dari Venia Ayu dengan NIM 2023112012. Moral dan etika apa yang baik dilakukan untuk umat muslim? Ada beberapa contoh moral dan etika yang baik untuk dilakukan, seperti bergaul dengan orang lain dengan cara menghormati orang tersebut serta berperilaku baik apapun pangkat dan kedudukannya. Etika makan dan minum dengan cara berupaya untuk mencari makanan yang halal. Makan dan minum yang dilakukan diniatkan dengan ibadah, memulainya dengan membaca bismillah dan berdoa makan. Contoh lainnya etika, yaitu etika berbicara. Hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan, menghindari perdebatan dan saling membantah, menghindari perbuatan menggunjing dan mengadu domba. Contoh dari moral, menjalankan perintah agama sesuai yang dianut, menghormati dan menerapkan sikap sopan santun, tidak membuat kerusuhan atau keributan, terutama kepada masyarakat di sekitar. Contoh akhlak yang baik, yaitu menghormati orang yang lebih tua, bersedekah di kala lapang dan sempit, memberi makan orang yang kelaparan, serta memberi kepada orang yang membutuhkan. Sekian jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.